Lampung adalah sebuah provinsi di bagian ujung selatan Pulau Sumatera, Indonesia. Ibu kota dan pusatnya terletak di Kota Bandar Lampung. Kata Lampung sendiri berasal dari kata Anjak Lambung yang berarti berasal dari ketinggian. Karena para puyang bangsa Lampung sendiri pertama kali bermukim menempati dataran tinggi skala berak di lereng Gunung Pesagi. Lampung memiliki 13 kabupaten dan 2 kota. Salah satu kabupatennya yaitu Kabupaten Pringsewu. Di Kabupaten Pringsewu sendiri ada salah satu kecamatan maju yaitu Kecamatan Banyumas, yang mana kecamatan tersebut masuk dalam klarifikasi kota kecil dengan jumlah penduduk sebesar 20.068 jiwa. Perkenalkan, nama saya Khalid Makmun. Alamat saya di Banyumas, tepatnya di Dusun 1 RT 1 Banyumas, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu. Saya adalah salah satu dari sekian banyak santri dari Mbah Yai Abdul Khalik, di mana kita semua tahu bahwa Abah Yai atau yang kita lazim di sini dipanggil dengan sebutan Mbah Yai Abdul Khalik, beliau adalah salah satu penggerak daripada roda kehidupan di dunia Islam, khususnya di Pekon atau di Desa Banyumas. Di balik kemajuan Kecamatan Banyumas terdapat Pondok Pesantren Al-Ma'arif Banyumas. Pondok ini berdiri sejak tahun 2013. Latar belakang pondok tersebut didasari minimnya ilmu agama. Pondok ini didirikan oleh seorang kiai yang masyhur disebut Mbah Yai Abdul Khalik. Kiai Haji Abdul Khalik atau yang biasa dipanggil Mbah Yai merupakan pendatang dari Cilacap, Jawa Tengah. Mbah Yai mondok di pesantren Al-Ihsan Jampes, Kediri, Jawa Timur. Mbah Yai pindah ke Lampung karena adanya suatu penjajahan yang dimana orang tua beliau meninggal dibakar oleh penjajah. Pada tahun 1974, beliau hijrah ke Lampung dan bertempat di Desa Banyumas. Dari tahun 1974 kemudian 75 sampai dengan tahun 80-an, beliau terus bergerak sendiri untuk mensyiarkan agama Islam dari desa ke desa. Cakupan yang beliau datangi itu sampai radius 20 km, bisa lebih. Dan beliau hanya menggunakan sepeda ontel untuk menjangkau tempat-tempat yang sangat jauh sampai ke Sumber Bandung, sampai ke Girimulyo dan lain-lain. Lampung Tengah pun juga menjadi rambahan beliau untuk mensyiarkan agama Islam. Di sela-sela mengajar ngaji dan mengisi kajian di desa ke desa, Mbah Yai memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berdagang. Mbah Yai berdagang seperti buku-buku, minyak wangi, dan lain sebagainya. Mbah Yai mempunyai anak yang bernama Soleh Anwar, yang mana masa muda putranya, Gus Soleh, menimba ilmu di Pondok Pesantren Al-Ihsan Jampes, Kediri, Jawa Timur. Di samping perjuangan beliau di dalam penegakan agama Islam secara dakwah dari wilayah ke wilayah, beliau pun sosok pemimpin yang tidak melupakan adanya peran serta pendidikan untuk para anak-anak usia dini. Maka pada waktu itu beliau menggagas dengan para sesepuh untuk mendirikan Yayasan YP3, di mana yayasan itu menaungi satu sekolah TK, kemudian madrasah ibtidaiyah, yang hari ini madrasahnya alhamdulillah sudah almarhum. Kemudian ada satu lagi sekolah menengah pertama atau SMP Islam yang sekarang juga sudah almarhum karena tergerus oleh kemajuan zaman. Dulu belum adanya dana bantuan operasional untuk sekolah, maka sekolah-sekolah tersebut gulung tikar.
Dan di tahun 2008 pun ketika usia beliau sudah senja, beliau tetap semangat untuk memberikan fasilitas pendidikan kepada warga masyarakat di lingkungan Kecamatan Banyumas pada khususnya dan lingkungan kecamatan-kecamatan lain di wilayah Kecamatan Banyumas untuk bisa mengenyam pendidikan setingkat SLTA. Beliau beserta rekan-rekan menggagas adanya sebuah pendidikan umum, yaitu yang hari ini muncul, SMK Ma'arif Banyumas. Adanya SMK Ma'arif Banyumas tidak bisa lepas daripada sejarah dan perjuangan dari beliau, Bapak Kiai Abdul Khalik. Pada 3 tahun setelahnya, 2008, 2009, 2010, 11, kemudian setelah SMK Ma'arif sudah bisa berjalan, maka Mbah Yai pun tidak putus dan tidak puas dengan hal itu. Maka beliau dengan sudah pulangnya putranya bernama Ustadz Soleh Anwar, yang pada waktu itu kemudian dinikahkan dengan salah satu santriwati yang bernama Ibu Siti Maryam. Akhirnya gagasan Mbah Yai harus mendirikan pondok pesantren di wilayah Banyumas yang nantinya akan dipimpin oleh Pak Soleh Anwar. Banyaknya santri yang mengaji di sana membawa kemajuan bagi pondok pesantren Al-Ma'arif Banyumas, sehingga bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan masyarakat luas. Tentunya peran Mbah Yai terhadap pesantren ini sangatlah penting, di mana dulu Mbah Yai berjuang seorang diri untuk lebih mengenalkan syariat Islam terhadap masyarakat sekitar. Dan kini dengan kondisi Mbah Yai yang sudah sepuh, beliau senantiasa mendoakan para santri dan juga pesantren untuk senantiasa diberikan keistiqomahan untuk berjihad di jalan Allah. Baik, terima kasih. Jadi saya mewakili masyarakat Banyumas, khususnya pribadi, saya sangat mentakdimi Mbah Yai atau sangat menghormati Mbah Yai Abdul Khalik sebagai panutan di lingkungan masyarakat. Bahwasanya di hari-hari biasa Mbah Yai itu dianggap sudah seperti sebagai sesepuh bagi kami, khususnya kami yang awam di dunia agama. Nah, itu seperti itu. Kami sangat sami'na wa ta'na, bahasanya apapun yang dikatakan Mbah Yai itu akan selalu kami dengarkan, dan apapun yang disarankan kepada Mbah Yai itu selalu kami laksanakan. Kalau kita mau mengkaji peran beliau dari satu persatu, maka kita buat satu buku pun insya Allah tidak akan cukup. Karena sudah sangat banyak sekali masyarakat yang beliau sadarkan, masyarakat yang beliau didik dari awalnya nol, tidak tahu apapun tentang agama, hingga hari ini masyarakat bisa melaksanakan ibadah dan juga muamalah sesuai dengan syariat Islam. Itu berkat perjuangan dari beliau, Mbah Yai Abdul Khalik. Kemudian di hari-hari besar, misalnya seperti Idul Adha, Idul Fitri, dan hari-hari besar lainnya, Mbah Yai itu akan selalu kami tunjuk untuk memimpin acara-acara tersebut, baik itu dari pengajian, mengisi tausiah, ataupun dalam mengimami dalam sholat, baik itu Idul Fitri ataupun Idul Adha, seperti itu. Kemudian untuk kaitan dengan politik, sepengetahuan saya, Mbah Kiai Abdul Khalik itu tidak pernah terjun di dunia politik. Akan tetapi Mbah Yai paham di dunia politik, hanya saja ketika orang
seseorang akan terjun ke dunia politik akan selalu minta doa restu, nasihat, dan petunjuk dari Mbah Yai supaya ke depan dapat berjalan dengan lancar dan berjalan dengan apa yang diharapkan dan sesuai dengan agama Islam kita ini khususnya. Santri dengan kiai ataupun ulama itu saling keterkaitan dan saling berhubungan. Kontribusi santri pada saat penjajahan dengan dikeluarkannya resolusi jihad oleh Mbah Yai Hasyim Asy'ari menjadi kewajiban bagi santri untuk mengisi kemerdekaan, mengisi negara ini dengan berkontribusi untuk selalu menjaga kedaulatan NKRI. Untuk itulah dalam proses 5 tahunan ataupun memilih wakil ataupun pemimpin, maka santri harus ikut serta andil dan tidak boleh golput. Untuk itu santri tetap menjaga komitmennya terhadap kiai agar arah mencari pemimpin di negara Kesatuan Republik Indonesia ini sesuai dan akan menyelamatkan umat untuk kepentingan bangsa dan negara. Menurut saya untuk santri berpolitik itu ya memang satu keharusan atau tuntutan, karena sesuai dengan kaidah dalam Al-Quran bahwa ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, bahwa kita itu harus taat kepada Allah, taat kepada Rasul, juga taat terhadap ulil amri minkum atau pemimpin di antara kamu sekalian. Maka karena itu kita ya harus untuk memilih pemimpin atau terjun dalam politik. Terima kasih. Pendapat Bapak mengenai santri berpolitik dan bolehkah santri itu berpolitik? Ya, jawabannya boleh, karena memang itu satu keharusan. Yang penting kita tidak boleh kemudian masuk dalam politik praktis yang kemudian menghalalkan segala macam cara. Politik jika dilandasi agama akan baik, dan politik agama jika disokong politik akan kuat. Karena itu, santri didefinisikan sebagai muslim yang taat, tak boleh ikut-ikutan menganggap politik itu kotor. Justru santri harus mengontrol politik agar tetap berada pada jalur kebaikan, karena negara harus dipegang oleh orang yang berkualitas agar politik bisa membawa manfaat bagi seluruh manusia.